Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Ryan Razayani dalam materi bahasa Inggris atau pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini mengenai simple present tense. Baiklah pemirsa, sebelum kita membahas materi kita kali ini, tidak lupa saya mengingatkan pada masa pandemi ini agar kita selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga sering-sering mencuci tangan. Baiklah pemirsa, kita mulai saja membahas mengenai materi kita kali ini mengenai simple present tense. Setiap pola kalimat, termasuk simple present tense, memiliki dua macam jenis pola kalimat, yaitu satu, menggunakan kata kerja, dan yang kedua, tidak menggunakan kata kerja. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu simple present tense yang tidak menggunakan kata kerja. Untuk pola kalimat positifnya adalah subjek, lalu diikuti to be, am, is, atau are, lalu diikuti kata benda atau kata sifat atau kata keterangan. Di sini saya perlu mengingatkan, jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya he, she, it, maka to be-nya is. Jika subjeknya you, we, atau they, maka to be-nya adalah are. Contoh, I am a teacher. Saya seorang guru. Subjeknya I, maka to be-nya am. A teacher di sana sebagai kata benda. Contoh berikutnya, they are strong. Mereka kuat. Subjeknya they, maka to be-nya adalah are. Strong di sana sebagai kata sifat. Berikutnya adalah pola kalimat simple present tense yang tidak menggunakan kata kerja bentuk negatif. Sangat mudah pemirsa, hanya cukup menambahkan kata not setelah to be, am, is, are. Contoh, Mr. J is not fat. Is not bisa disingkat menjadi isn't. Mr. J tidak gendut. Contoh berikutnya, we are not in the class. Atau are not bisa disingkat menjadi aren't. We aren't in the class. Kita tidak di dalam kelas. Lalu berikutnya adalah simple present tense tidak menggunakan kata kerja bentuk kalimat pertanyaan. Nah, jika bentuk kalimat pertanyaan, maka posisi antara to be dengan subjek ditukar. Maka kalimatnya dimulai dari to be, lalu baru diikuti subjek. Contoh, is it a frog? Apakah ini seekor katak? Di sana subjeknya adalah it. To be-nya is. Tapi karena dia kalimat pertanyaan, maka dibalik posisinya. Bukan it is, tapi is it. Kalau dibaca cepat menjadi is it. Contoh berikutnya, are they teachers? Apakah mereka guru? Subjeknya they, maka to be-nya are. Tapi karena kalimat pertanyaan, maka posisinya dibalik. Are dulu, baru subjek. Menjadi are they teachers? Dan jangan lupa pemirsa, karena ini kalimat pertanyaan, harus selalu diakhiri dengan tanda tanya. Berikutnya kita akan membahas kalimat simple present tense yang menggunakan kata kerja. Pola kalimat positifnya yaitu subjek diikuti kata kerja pertama. Nah, kata kerja pertamanya ini bisa ditambahkan s, bisa ditambahkan es, atau bisa juga tidak ditambahkan s ataupun es. Makanya di sana saya beri dalam kurung. Lalu diikuti objek, bisa diikuti objek, bisa tidak, tergantung kata kerjanya. Kalau kata kerjanya butuh objek, maka tambahkan objek. Jika tidak butuh objek, maka tidak usah ditambahkan objek. Lalu diikuti kata keterangan. Ini pun sama, bisa kita tuliskan, bisa juga tidak. Contoh, I eat rice. Saya makan nasi. Subjeknya I. Kata kerjanya makan, eat. Tidak ditambahkan s. Karena subjeknya I. Objeknya adalah rice, makan. Rice, nasi. Kenapa dituliskan objeknya? Karena kata kerja makan, eat, itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh berikutnya, he eats rice. Dia makan nasi. He eats. Kata kerjanya makan, eat. Tapi karena subjeknya he, ditambahkan s menjadi eats. He eats rice. Dia makan nasi. Catatan, di sini perlu diperhatikan.
Seperti yang tadi sudah saya katakan, jika subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya ditambahkan s ataupun es. Nah, bagaimana prinsip penambahan s ataupun es-nya? Sama seperti prinsip perubahan kata benda tunggal menjadi jamak yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Lalu catatan yang kedua adalah jika subjeknya I, you, we, atau they, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s ataupun es. Jadi sekali lagi, kata kerjanya ditambahkan s atau es jika subjeknya he, she, it. Selain itu, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s ataupun es. Berikutnya adalah kalimat simple present tense menggunakan kata kerja bentuk negatif. Pola kalimatnya subjek, lalu diikuti do atau does, lalu tambahkan not. Kata kerja bentuk pertama tidak ditambahkan s ataupun es, hanya kata kerja bentuk pertama biasa, lalu diikuti objek jika perlu dan kata keterangan. Contoh, they do not eat rice. Do not disingkat menjadi don't. They don't eat rice. Mereka tidak makan nasi. Contoh berikutnya, lion does not eat rice, atau disingkat does not menjadi doesn't. Lion doesn't eat rice. Singa tidak makan nasi. Oke, perhatikan catatannya. Jika subjeknya he, she, it, maka yang digunakan adalah does. Dan jika subjeknya I, you, we, they, maka yang digunakan adalah do. Jadi jangan terbalik pemirsa. Ingat sekali lagi, I, you, we, they menggunakan do, he, she, it menggunakan does. Dan kalimat negatif simple present tense, kata kerjanya bentuk pertama tidak ditambahkan s, tidak ditambahkan es, karena sudah ada do ataupun does. Maaf, karena sudah ada does di sana. Lalu simple present tense yang menggunakan kata kerja bentuk kalimat pertanyaan. Seperti tadi dibalik subjeknya dengan do does-nya. Jadi kalau pertanyaan dimulai dari do atau does, lalu diikuti subjek, diikuti kata kerja bentuk pertama, tidak ditambahkan s, tidak ditambahkan es. Lalu diikuti objek jika perlu, dan kata keterangan, dan jangan lupa tanda tanya. Contoh, do you eat rice? Apakah kamu makan nasi? Subjeknya you, maka menggunakannya do. Kata kerjanya eat, tidak ditambahkan s. Do you eat rice? Apakah kamu makan nasi? Contoh berikutnya, does she eat rice? Apakah dia makan nasi? Subjeknya she, maka menggunakan does. Kata kerjanya eat, tidak ditambahkan s, tidak ditambahkan es, karena sudah ada does di sana. Does she eat rice? Apakah dia makan nasi? Oke, perlu diingat, dalam pola kalimat present tense, kata kerja pertama yang ditambahkan s ataupun es hanya jika kalimatnya positif dan subjeknya he, she, it. Jadi syarat ini dua-duanya harus ada jika kita ingin menambahkan kata kerja pertama ditambahkan s ataupun es. Kedua syarat ini harus ada, yaitu kalimatnya harus positif dan subjeknya harus he, she, it. Bagaimana jika kalimatnya negatif ataupun pertanyaan, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s ataupun es. Bagaimana jika kalimat positif tapi subjeknya selain he, she, it? Sama, kata kerjanya tidak ditambahkan s, tidak ditambahkan es. Lalu berikutnya, untuk pola kalimat present tense biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan. Jadi untuk kata keterangannya biasanya digunakan kata keterangan yang ada kata setiap. Contohnya, every day, setiap hari. Every night, setiap malam. Every year, setiap tahun, dan yang lainnya. Baiklah pemirsa, cukup sekian materi kita kali ini mengenai simple present tense. Perlu diperhatikan penggunaan kata kerja bentuk pertamanya hanya kalimat positif dan subjeknya he, she, it yang kata kerjanya ditambahkan s ataupun es. Selain itu, kata kerjanya bentuk pertama biasa saja. Baiklah pemirsa, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.